Bab 871 Kakak, tolong biarkan aku pergi. Zhang Yihong di ujung telepon juga geram saat mendengar kata-kata arogan Lin Yu. Dia menggertakkan giginya dan mengancam dengan tegas, "He Jiarong, kamu juga tahu status keluarga Zhang kita di Sangjing. Meskipun orang tua kita sudah tiada sekarang, para kakek dan paman di atas harus memberikan sedikit muka pada keluarga Zhang kita. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang luar biasa pada Yitang, aku jamin kamu akan membayar harga yang mahal." Dia benar, seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda. Meskipun keluarga Zhang sekarang sedikit menurun dan telah tertinggal di antara tiga keluarga besar, itu masih salah satu dari sedikit keluarga besar di Sangjing, dan prestise yang ditinggalkan oleh orang tua mereka masih ada di sana. Orang-orang di atas tidak dapat melihat keturunan keluarga Zhang dirusak dan mengabaikannya, jadi jika Zhang Yitang terbunuh, bahkan jika Lin Yu tidak mati, dia pasti akan mendapat masalah. Lin Yu juga jelas tentang apa yang dia katakan. Alasan mengapa Lin Yu tidak membunuh Zhang Yitang juga karena pertimbangan ini. Namun, Lin Yu dapat mengatakan ini pada dirinya sendiri, tetapi tidak pada Zhang Yihong, terutama pada saat Ye Qingmei hampir diculik oleh keluarga Zhang. Dia, Lin Yu, tidak akan pernah menunjukkan kelemahan kepada siapapun. Maka perkataan Zhang Yihong langsung membangkitkan amarah Lin Yu. Wajah Lin Yu menjadi muram, dan dia berkata dengan suara yang sangat dingin, "Tuan Muda Zhang, ada satu hal yang harus Anda pahami dengan jelas. Kekhawatiran tidak berarti takut. Saya tidak ingin membunuhnya, tetapi itu tidak berarti saya tidak berani membunuhnya." Begitu suaranya jatuh, Lin Yu tiba-tiba berjongkok di depan Zhang Yitang, meraih tangan kanan Zhang Yitang dengan satu tangan, menjepit jari kelingking Zhang Yitang dengan jari-jarinya, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Dengan suara, krek, jari kelingking Zhang Yitang langsung patah. Zhang Yitang, yang pingsan, tiba-tiba terbangun karena rasa sakit yang luar biasa. Dia membuka mulutnya dan menjerit, lalu berdiri. "He Jiarong." Zhang Yihong di ujung telepon mendengar teriakan itu dan nadanya langsung berubah. Dia berteriak pada Lin Yu dengan ngeri, "Apa yang kau lakukan pada saudaraku?" Lin Yu mengabaikannya, wajahnya tanpa ekspresi, dan terus berbicara pada dirinya sendiri, "Keluargaku adalah garis bawah terakhirku. Siapapun yang berani menyentuh keluarga He Jiarongku, bahkan jika dia adalah Raja Surga, aku akan membuatnya membayar dengan darah." Begitu suara itu jatuh, Lin Yu mencubit jari manis Zhang Yitang lagi dan mematahkannya dengan klik. Tubuh Zhang Yitang bergetar hebat lagi. Dia meregangkan lehernya dan melolong dengan sedih. Wajahnya menjadi pucat dan keringat membasahi wajahnya. Jari-jarinya terhubung ke jantungnya, dan pada saat ini dia akhirnya merasakan apa rasanya merasakan sakit yang menusuk. "He Jiarong, persetan dengan ibumu!" Zhang Yihong tiba-tiba berteriak. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia dapat mengetahui dari jeritan kesakitan bahwa saudaranya pasti telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Wajah Lin Yu setenang air, dan dia melanjutkan dengan nada datar, "Kamu seharusnya bersyukur bahwa Qingmei lolos dari bahaya kali ini, jika tidak, seluruh keluarga Zhangmu mungkin akan mengalami bencana." Meskipun tidak ada gejolak emosi dalam nadanya, itu membuat orang-orang merasa sangat tertekan, seolah-olah apa yang dia katakan pasti akan menjadi kenyataan. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak berhenti menggerakkan jari-jarinya, dan mencungkil jari tengah Zhang Yitang dan mematahkannya dengan bunyi klik. Gerakannya sangat halus, semudah mematahkan pensil. Pada saat ini, Zhang Yitang sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Suara pelan keluar dari tenggorokannya, matanya terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, bola matanya menggulung, dan tubuhnya berkedut di tanah. "Apa kau tahu apa akibatnya jika melakukan ini? Apa kau tahu apa akibatnya jika melakukan ini? He Jiarong." Zhang Yihong di ujung telepon begitu marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Ia berteriak pada Lin Yu dan meraih benda-benda di sekitarnya lalu melemparkannya dengan keras. Ketika Zhang Yitang mendengar auman saudaranya, dia sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat telepon di tangan Lin Yu, dan berteriak di ujung.
Telepon dengan sekuat tenaga. Kakak. Kakak, tolong lepaskan aku. Dia mengatakan ini kepada Zhang Yihong, bukan kepada Lin Yu, karena jika kakak tertuanya tidak tiba-tiba menelepon dan membentak Lin Yu, jari-jarinya tidak akan patah sama sekali. Lin Yu akan melepaskannya. Zhang Yitang merasakan sakit yang amat dalam di hatinya ketika memikirkan hal ini, dan ia pun menangis terseduh-seduh. Saya adalah adik laki-laki dari kakak laki-laki tertua, dan dia tega menipu saya seperti ini. Ketika Zhang Yihong di ujung telepon mendengar perkataan Zhang Yitang, dia mengira saudaranya sedang meminta bantuan, dan buru-buru berkata, "Yitang, jangan takut, He Jiarong tidak berani melakukan apapun padamu. Tidak berani melakukan apapun padaku. Dia hampir memukulku sampai mati." Ketika Zhang Yitang mendengar ini, matanya kembali dipenuhi darah dan air mata, dan dia memohon kepada Lin Yu, "Kakak He, bolehkah aku putus dengannya sekarang?" Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, kakak laki-lakinya benar-benar akan membunuhnya. Lin Yu menyipitkan matanya saat melihat ini, dan melihat bahwa mentalitas Zhang Yitang telah hancur total, dia mengendurkan tangannya yang memegang jari-jari Zhang Yitang, lalu berkata dengan dingin kepada Zhang Yihong di ujung telepon, "Kakakmu hampir melunasi utangnya, tetapi kamu belum melunasi utangmu, tetapi ingat, cepat atau lambat, aku akan mendapatkannya kembali dengan bunga." "Menyentuhku. Kamu ingin menyentuhku." Zhang Yihong di ujung telepon mencibir ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan arogan, "He Jiarong, kamu akan segera mati, tahukah kamu? Apakah kamu tahu siapa yang membawamu pergi sore ini?" Jelas, Zhang Yihong mengira bahwa bayangan iblis itu mundur setelah membawa Lin Yu pergi sore ini, dan mengira Lin Yu tidak mengenali bahwa itu sebenarnya adalah bayangan iblis. "Oh, siapa itu?" Lin Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan ringan. Zhang Yihong mencibir dan berkata kepada Lin Yu dengan suara dingin, "Dia adalah pembunuh yang kau bunuh sebelumnya, bayangan iblis." Zhang Yihong mengatakan ini dengan momentum yang luar biasa dan keyakinan yang besar, berpikir bahwa bahkan jika Lin Yu tidak takut setengah mati setelah mendengar ini, setidaknya dia akan merasa takut. Dan ini juga merupakan modal yang memungkinkan dia menantang Lin Yu. Lagi pula, sekuat apapun seseorang, ia akan ketakutan jika bertemu dengan seseorang yang mustahil dibunuh. Namun setelah dia selesai bicara, Lin Yu sama sekali tidak terkejut, malah mencibir ringan. Ketika Zhang Yihong mendengar tawa Lin Yu, dia sangat terkejut. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan sangat bingung, "He Jiarong, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan dengan jelas?" "Aku mendengarnya dengan jelas. Kamu mengatakan bahwa bayangan hitam ini adalah bayangan iblis." Lin Yu berkata dengan ringan. "Ya, itu bayangan iblis yang kau bunuh di Taman Xishan." Zhang Yihong berkata dengan wajah cemberut, "Dia telah dibangkitkan sekarang. Dia kembali untuk membalas dendam padamu." Ketika dia mengatakan ini, dia sengaja mengatakan sesuatu yang mengancam, jelas untuk menakut-nakuti Lin Yu. Namun yang mengejutkannya, Lin Yu tetap tidak tergerak dan berkata dengan enteng, "Aku tahu, jadi aku memukulinya sampai mati lagi." Apa? Zhang Yihong di ujung telepon begitu terkejut ketika mendengar perkataan Lin Yu sehingga matanya hampir melotot, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bayangan iblis sialan ini bekerja keras selama 7 hari untuk hidup kembali, tetapi pada sore hari, ia terbunuh lagi. Belum lagi bayangan iblis itu sulit diterima, bahkan Zhang Yihong, seorang pengamat, tidak bisa menerimanya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa meminta seseorang ke kantor urusan militer untuk menanyakannya. Lin Yu berkata dengan tenang, mayatnya seharusnya sudah diangkut ke kantor urusan militer sekarang. Zhang Yihong di ujung telepon membuka mulutnya, menelan ludah, dan tidak mengatakan apa-apa. Jantungnya berdebar kencang. Bukankah dia setuju untuk memancing Lin Yu pergi? Mengapa dia kehilangan nyawanya? Tapi tak masalah, bayangan iblis bisa dibangkitkan. Wajah Zhang Yihong bergetar saat memikirkan hal ini, dan dia segera menyesuaikan suasana hatinya, dan terus mengancam Lin Yu dengan dingin, "Bahkan jika kamu berhasil kali ini, bayangan iblis masih bisa dibangkitkan. Dia masih akan menemukanmu lagi. Menjadi sasaran seseorang yang tidak akan pernah bisa mati,
kamu tidak akan pernah menjalani kehidupan yang damai. Tidak kali ini, Lin Yu berkata dengan ringan, aku telah memerintahkan orang untuk menatap tubuhnya. Selama dia hidup kembali, dia akan langsung ditembak dan dibunuh. Aku tidak tahu seberapa sering dia bangkit, tetapi hanya butuh beberapa detik untuk membunuhnya. Bab 872, bahkan setelah kematian, ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Tidak ada yang dilebih-lebihkan dalam perkataan Lin Yu. Tidak peduli seberapa kuat bayangan iblis itu, tidak peduli berapa kali bayangan iblis itu dapat dibangkitkan, hanya butuh satu peluru untuk membawanya kembali ke kematian. Dia sudah memerintahkan Han Bing untuk menugaskan seseorang untuk mengawasi mayat bayangan iblis. Bahkan jika bayangan iblis bangkit setiap hari, tidak perlu takut. Paling-paling, hanya butuh satu peluru sehari. Bagi Dewan Urusan Militer yang sebesar itu, peluru ini bukanlah masalah besar. Ketika Zhang Yihong mendengar perkataan Lin Yu, senyum arogan di wajahnya langsung menghilang. Dia tidak menyangka Lin Yu akan memiliki trik seperti itu. Ya, dalam kasus ini, jangankan bayangan iblis yang bangkit setiap 7 hari sekali, bahkan jika ia bangkit setiap jam sekali, kantor urusan militer akan punya cukup peluru. Dalam kasus ini, apa gunanya apa yang disebut keabadian? Siapa sih yang mau bertahan hidup hanya untuk tertembak? Lebih baik mati. Belum lagi bayangan iblis, kalau itu dia pasti roboh. He Jiarong, kau sudah bertindak terlalu jauh, iya. Zhang Yihong membuka mulutnya cukup lama dan berkata dengan lemah. Dia pikir dia telah menguasai senjata yang tak terkalahkan, tetapi itu dengan mudah diselesaikan oleh He Jiarong. Terlalu berlebihan, Lin Yu berkata sambil tersenyum, yang lebih berlebihan lagi belum datang. Ingat, cepat atau lambat, aku akan membayar kembali utangmu padaku beserta bunganya. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu langsung menutup telepon, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Kakak He, aku tahu aku salah. Zhang Yitang mengusap tubuhnya saat melihat ini, meratap dan memohon pada Lin Yu dengan suara pelan, tolong lepaskan aku berjanji tidak akan pernah melawanmu lagi, bahkan jika kakakku menodongkan pisau ke leherku, aku tidak akan pernah ikut dengannya. Dia mengatakan ini dengan tulus, dan menggunakan kata, ikut dengannya, karena dia benar-benar takut kali ini, dan dia tidak akan pernah berani bekerja sama dengan kakak laki-lakinya lagi. Lagi pula, jika dia mati kali ini, itu sepenuhnya karena jebakannya. Kakak, kamu tidak bisa pergi. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin kepada Zhang Yitang, penculikan ilegal, apakah kamu pikir kamu tidak perlu membayar harganya? Wajah Zhang Yihong menjadi pucat, dan dia gemetar saat dia mengangkat tangannya dengan 3 jari patah, memohon, tapi bukankah kamu mengatakan bahwa hutangku telah dilunasi? Ya, hutangmu padaku telah dilunasi, tetapi selanjutnya, kamu akan menghadapi sanksi hukum. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan ringan, lagi pula, apakah kamu tidak ingin bertemu paman keduamu? Kalau begitu, kamu harus pergi ke kantor urusan militer sebentar dan menunjukkan baktimu kepada paman keduamu. Militer, kantor urusan militer. Jantung Zhang Yitang bergetar hebat, itu tempat yang fatal. Lalu matanya berputar ke belakang dan dia pingsan karena putus asa lagi. Kemudian Lin Yu meminta Bu Cheng untuk melempar Zhang Yitang ke dalam mobil, dan bertanya kepada Bu Cheng, Chun Seng, dan Bai Rentu dengan bingung, apakah kalian menyelamatkan King Mei? Bagaimana kalian tahu bahwa dia diculik oleh Zhang Yitang? Petik 2. Chun Seng berkata begitu. Kami sedang minum teh di klinik saat itu, dan Chun Seng menelepon kami dan mengatakan bahwa King Mei diculik oleh Zhang Yitang. Bu Cheng menoleh dan menatap Chun Seng. Oh, ekspresi Lin Yu menjadi cerah saat mendengar kata-kata itu, dan dia bertanya kepada Chun Seng dengan rasa terima kasih, Chun Seng, bagaimana kamu tahu? Aku mengikuti Zhang Yitang saat dia keluar dari rumah Zhang. Chun Seng tersenyum sederhana, aku juga melihatnya dengan mataku sendiri saat dia menipu suster King Mei agar masuk ke dalam mobil. Rumah Zhang. Mengapa kamu pergi ke rumah Zhang saat hari tahun baru? Bu Cheng bertanya dengan sedikit kebingungan saat mendengar kata-kata itu. Bukankah guru berkata bahwa karena sekarang adalah tahun baru, maka Qiu Men dan aku tidak perlu melindungi kakak Jiang Yan,
dan meminta aku dan Qiu Men untuk mengawasi keluarga Zhang. Jawab Chun Seng tergesa-gesa. Lin Yu membuka mulutnya, menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum. Tapi bukankah aku bilang akan memakan waktu beberapa hari? Aku tidak bilang akan pergi ke sana saat tahun baru. Hehe, aku juga baik-baik saja. Kupikir akan lebih baik untuk pergi ke sana dan mengawasinya lebih awal, jadi aku pergi. Chun Seng menyeringai sederhana dan menggaruk kepalanya dengan malu. Lin Yu menatap Chun Seng dan mengangguk penuh semangat, lalu menepuk bahunya penuh semangat, dan mendesah penuh rasa terima kasih. Chun Seng, berkat penyelamatanmu yang tidak disengaja, King Mei terselamatkan kali ini. Kakak He benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kali ini benar-benar berkat kesederhanaan dan kejujuran Chun Seng, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Kakak He, kamu terlalu sopan. Ini yang harus aku lakukan. Chun Seng menggaruk kepalanya dan tersenyum. Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Lin Yu menatap Wuling Hongguang di sebelahnya dan bertanya sambil tersenyum. Membelinya. Qiu Man dan aku membelinya dari dealer mobil bekas di dekat tempat tinggal kami. Kata Chun Seng sambil tersenyum. Kita tidak akan mengendarai mobil ini lagi. Kakak He akan membelikanmu G-Class. Lin Yu tersenyum dan menepuk bahunya, lalu masuk ke dalam mobil. Utang apa? Chun Seng menatap punggung Lin Yu dan bertanya dengan bingung. Kakak He, aku tidak punya utang apapun saat membeli mobil, aku sudah membayar lunas. Dasar bodoh, masuk ke mobil. Bu Cheng tidak bisa menahan senyum dan menendang Chun Seng. Setelah masuk ke dalam mobil, Lin Yu menelepon Han Bing. Setelah mengetahui bahwa Han Bing berada di markas besar Departemen Keamanan, ia meminta Bai Rentu dan Chun Seng untuk kembali terlebih dahulu, dan ia dan Bu Cheng pergi ke markas besar Departemen Keamanan. Mereka juga bisa pergi ke sana untuk membantu Zhang Yitang mengobati luka-lukanya, dan kemudian menyerahkannya langsung kepada Han Bing. Karena tidak ada tempat untuk menyimpan jenazah di kantor urusan militer, Han Bing membawa bayangan iblis ke markas Departemen Keamanan dan meminta staf rumah sakit untuk membantu menyimpan jenazah. Dia mengirim seseorang untuk mengawasinya. Ketika Lin Yu tiba, tubuh bayangan iblis sudah ditangani. Rumah sakit telah memesan kamar mayat terpisah di kamar mayat untuk kantor urusan militer. Seluruh kamar mayat meliputi area seluas lebih dari 20 meter persegi. Kecuali lemari kaca di atas meja di tengahnya, hampir tidak ada apapun di sekitarnya. Lagi pula, untuk orang yang sudah meninggal, sebenarnya tidak diperlukan terlalu banyak fasilitas di dalam kamar. Namun, dekorasi kamar mayat secara keseluruhan sangat bagus. Dinding, lantai keramik, dan langit-langit semuanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Alasan rumah sakit mendirikan kamar mayat mewah semacam ini adalah untuk mempersiapkannya bagi orang-orang dari kelas atas. Lagi pula, orang-orang dengan status ini memiliki banyak pertikaian keluarga setelah kematian, dan mereka tidak dapat dimakamkan tepat waktu karena berbagai alasan, jadi mereka ditempatkan secara terpisah di kamar mayat semacam ini. Sedangkan untuk orang biasa, mereka disimpan di kamar mayat kolektif di luar. Dalam masyarakat ini, bahkan setelah kematian, orang-orang dibagi menjadi status tinggi dan rendah. Saat ini, tubuh bayangan iblis tergeletak di lemari kaca kamar mayat. Karena sudah terlalu lama mati, tubuh bayangan iblis menjadi layu dan membiru, dan bahkan udara hitam samar keluar dari rongga matanya. Aku melihat jejak udara dingin mengalir keluar dari bawah mayat bayangan iblis, dan lapisan tipis es terbentuk di tangannya. Rupanya ada pipa di bawah meja yang langsung menyalurkan udara dingin ke dalam lemari kaca, yang dapat memastikan mayat itu tidak membusuk. Setelah Lin Yu masuk, dia menyipitkan mata ke mayat di lemari kaca, lalu berjalan ke lemari kaca, mengetuk lemari kaca dengan tangannya, mengangguk, dan berkata, "Yah, bahan lemari kaca ini cukup bagus, tetapi masih rentan terhadapnya. Kaca memang dibuat tebal, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tempat untuk menyimpan mayat, dan tidak ada yang mengira mayat akan hidup kembali, jadi wajar saja tidak mungkin menggunakan kaca anti peluru. Jadi bahan yang digunakan dalam lemari kaca ini hanyalah kaca temperet biasa. Dengan keterampilan bayangan iblis, jika dia hidup kembali, lapisan kaca ini tentu saja tidak akan bisa menghentikannya. Kaca ini rentan terhadapnya,
tetapi senjata di tangan kita sudah cukup untuk merenggut nyawanya, kan? Pada saat ini, seorang bawahan yang mengenakan seragam tempur khusus berwarna hitam di belakang Han Bing mendengus dingin, mengisi senapan mesin di tangannya dengan bunyi, klik, dan berkata dengan bangga. Lin Yu melirik senjata di tangan pria itu dan melihat bahwa itu adalah MP7 baru. Di sebelah pria itu berdiri seorang pria yang membawa senapan serbu. Keduanya memiliki senjata seperti granat kejut dan granat tangan yang tergantung di pinggang mereka. Aku mengirim dua orang ini untuk mengawasi mayat bayangan iblis. Han Bing berkata dengan wajah serius, aku sudah memberitahu mereka bahwa jika bayangan iblis benar-benar hidup kembali, mereka tidak akan pernah membiarkan bayangan iblis melangkah keluar dari ruangan ini, bahkan jika mereka mati bersama bayangan iblis. Tuan, harap tenang, kami akan menyelesaikan misi ini. Kedua anggota kantor urusan militer segera menegakkan dada mereka dan memberi hormat kepada Lin Yu dan Han Bing. Bab 873 Cara kamu mengakui kesalahanmu sangat mirip dengan Lin Yu. Lin Yu mengangguk, lalu melirik ke kamar mayat yang besar dan melihat bahwa seluruh kamar mayat itu tertutup. Tidak ada jalan keluar kecuali pintu di koridor. Ekspresinya sedikit tenang. Tampaknya bahkan jika bayangan iblis itu hidup, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Namun saat ini dia mengerutkan kening, seolah-olah dia melihat sesuatu di langit-langit. Dia berjalan mendekat dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa itu adalah ventilasi. Ventilasi ini sangat kecil, bahkan anak kecil pun tidak bisa masuk. Han Bing berjalan mendekati Lin Yu, menatap ventilasi di atas kepalanya, dan berkata kepada Lin Yu. Lin Yu mengangguk, berjalan ke samping dan menepuk dinding dengan lembut. Jangan khawatir, temboknya cukup tebal. Aku sudah bertanya kepada manajer di sini. Han Bing tersenyum dan bisa memahami kehati-hatian Lin Yu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Yu menepuk kedua pria berseragam perang khusus dan berjalan keluar dari kamar mayat. Dua anggota Dewan Urusan Militer segera mengikuti dengan ekspresi tenang, dan dengan paksa menutup pintu besi tebal kamar mayat. Kemudian, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, mereka duduk di bangku di kedua sisi pintu. Mengetahui bahwa kedua anggota akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, pihak rumah sakit dengan cermat menyiapkan kursi dan meja. Namun, tantangan terbesar menjaga mayat di sini bukan dari kelelahan fisik, melainkan dari ketakutan batin. Bagaimanapun, ini adalah kamar mayat yang penuh dengan mayat. Karena terletak di bawah tanah, tempat ini sangat menyeramkan dan lembab. Siapapun yang berlama-lama di dalamnya akan merasa ngeri dan kedinginan. Terlebih lagi, mereka berdua bahkan harus makan, minum, buang air besar, dan buang air kecil di sini. Namun, kedua penjaga ini jelas telah menerima pelatihan khusus dan memiliki kualitas mental yang sangat kuat. Mereka duduk di kursi di pintu tanpa ekspresi di wajah mereka, tidak bergerak, seperti dua patung batu. Kedua orang ini adalah dua orang terbaikku. Han Bing memuji Lin Yu. Bagaimanapun, insiden ini sangat penting, jadi Han Bing harus mengirim anggota tim terbaiknya ke sini. Aku sudah menyuruh mereka masuk dan memeriksa setiap jam. Lin Yu mengangguk dan bertanya, apakah kamu sudah mengatur orang yang bertugas? Bagaimanapun, mereka berdua bukanlah manusia besi dan tidak mungkin mereka tinggal di sini sepanjang waktu. Sudah diatur. Mereka semua adalah anggota pasukan khusus yang hebat. Han Bing mengangguk sebagai jawaban. Baiklah. Juga, suruh pihak rumah sakit untuk menyalakan AC semaksimal mungkin. Lin Yu menyipitkan matanya, tiba-tiba teringat sesuatu, dan memberi instruksi pada Han Bing, berpikir bahwa bahkan jika bayangan iblis itu hidup kembali, di bawah rangsangan udara dingin, tubuhnya mungkin tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu, jadi begitu kedua penjaga itu menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka bisa membunuh bayangan iblis itu tepat waktu tanpa perlu berusaha keras. Ya, kenapa aku tidak terpikir akan hal ini? Han Bing langsung mengerti maksud Lin Yu, raut wajahnya menjadi cerah, dan dia mengangguk cepat. Setelah itu, Lin Yu dan Han Bing pergi ke gedung rawat inap untuk menjenguk Tan Kai dan Du Seng. Setelah pertemuan pertukaran terakhir, keduanya tinggal di rumah sakit umum Departemen Keamanan untuk memulihkan diri. Karena tubuh mereka belum pulih, mereka menghabiskan tahun baru di sini.
Namun, setelah meminum obat yang disiapkan oleh Lin Yu, kondisi fisik mereka membaik secara signifikan. Karena khawatir dengan Ye Qingmei, Lin Yu tidak tinggal lama. Setelah mengobrol sebentar dengan Du Seng dan Tan Kai, dia tidak sabar untuk segera pulang. Ketika saya tiba di rumah, saya merasakan hembusan napas hangat begitu saya masuk. Jiarong, kenapa kamu baru saja kembali? Aku sudah menunggumu. Ibu mertua berteriak kepada Lin Yu sambil membawa hidangan ke meja. Saat ini, sudah ada lebih dari selusin hidangan di atas meja, dan Yiner, Jia, Li Zenseng dan yang lainnya sudah duduk di meja. Ayah mertua, Jiang Yan dan yang lainnya juga tampak normal. Jelas bahwa Ye Qingmei tidak memberitahu mereka apa yang terjadi dalam perjalanan pulang, mungkin karena dia takut mereka akan khawatir. Lin Yu menatap Ye Qingmei yang tampak tenang, dan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Butuh banyak kekuatan mental untuk bisa bersikap seolah semuanya normal setelah ketakutan seperti itu. Ye Qingmei tampaknya melihat kekhawatiran di mata Lin Yu. Dia berpura-pura tidak peduli dan tersenyum pada Lin Yu, mengedipkan mata dengan lembut. Selama bertahun-tahun, dia menjadi terbiasa menjadi kuat dan menanggung semuanya sendiri. Lin Yu tersenyum balik padanya, tetapi ada sesuatu yang pahit dalam senyumannya. Setelah makan malam, Lin Yu memanfaatkan waktu saat semua orang sedang membersihkan meja untuk menarik Ye Qingmei ke kamar tidur. Dia menundukkan kepalanya, tampak sedih dan bersalah dan berkata, "Kakak senior, kali ini, aku ceroboh, aku gagal melindungimu." Petik 2. Itu bukan urusanmu. Itu karena kurangnya kewaspadaanku. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut kepada Lin Yu. Agar tidak membuat Lin Yu merasa bersalah, dia mengambil tanggung jawab itu pada dirinya sendiri. Namun, setelah melihat ekspresi Lin Yu, cahaya di matanya sedikit bergetar, dan tiba-tiba dia menjadi sedikit linglung. Lin Yu tampaknya menyadari tatapan aneh Ye Qingmei saat ini. Dia sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, "Kakak senior, ada apa?" Ye Qingmei berkedip dan berkata dengan lembut, "Jiarong, caramu mengakui kesalahanmu tadi sangat mirip dengan Lin Yu." Hati Lin Yu bergetar lagi ketika mendengar ini. Ya, meskipun dia meminjam kulit He Jiarong, dia tetaplah Lin Yu pada dasarnya. Meskipun dia telah berusaha keras untuk mengubah beberapa kebiasaannya, hal-hal yang terukir di tulangnya tidak dapat diubah dalam waktu singkat. "Apakah menurutmu aku lucu?" Ye Qingmei tiba-tiba mencibir pelan, menatap Lin Yu tanpa berkedip dan berkata, "Kadang-kadang, aku punya firasat kuat bahwa kamu adalah Xiao Yu, tetapi kamu baru saja mengubah penampilanmu." Klik, ketika Lin Yu mendengar kata-kata Ye Qingmei, jantungnya bergetar hebat, lalu berkontraksi tajam, dan napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Melihat mata Ye Qingmei yang terpaku, detak jantungnya tiba-tiba menjadi kacau, dan dia merasa seolah-olah Ye Qingmei telah melihatnya. Ya, lagi pula, Ye Qingmei dan aku sudah bersama sejak lama di perguruan tinggi. Kami bukan sepasang kekasih, tetapi kami hampir menjadi sepasang kekasih. Tentu saja, mereka saling mengenal dengan baik, jadi beberapa gerakan dan kebiasaannya yang halus tidak dapat luput dari pandangan Ye Qingmei. Dia bahkan merasa bahwa mungkin Ye Qingmei sudah memiliki kecurigaan ini. Lin Yu bingung sejenak dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi Ye Qingmei. Tok tok tok. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu, lalu Jiang Yan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan curiga, "Ada apa dengan kalian berdua? Apa yang harus kalian sembunyikan di sini untuk dibicarakan?" Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Lin Yu tampak sedikit buruk, dan dia buru-buru berjalan ke arah Lin Yu, dengan lembut menyentuh dahi Lin Yu, dan berkata dengan khawatir, "Jiarong, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan?" "Oh, tidak apa-apa." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan buru-buru berbicara omong kosong. "Hasil reagen yang dikirim untuk pengujian sore ini sudah keluar. Kakak perempuan senior menjelaskan kepadaku beberapa bahan khusus di dalamnya. Itu benar-benar di luar dugaanku." Lin Yu tidak tinggal di kamar tidur lebih lama lagi, dan berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Melihat ini, Jiang Yan menatap Ye Qingmei dengan bingung. Ye Qingmei tidak banyak bicara.
Dia tersenyum pada Jiang Yan, berdiri, meraih tangan Jiang Yan dan berjalan keluar dari kamar tidur. Lin Yu hampir tidak tidur malam itu. Berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan kenangan saat-saat bersama Ye Qingmei. Kenangan itu telah lama berlalu, tetapi masih terbayang dalam benak saya hingga kini. Memikirkan perkataan Ye Qingmei malam ini, Lin Yu merasakan sakit dan rasa bersalah yang tak terlukiskan di dalam hatinya, tahu bahwa ia berutang terlalu banyak pada Ye Qingmei. Sebenarnya, ia juga sempat berpikir untuk menceritakan semua kejadian yang menimpanya kepada Ye Qingmei, tetapi entah mengapa, seiring berjalannya waktu, bahkan keberanian yang akhirnya ia kumpulkan pun perlahan-lahan habis. Ketika dia sedang melamun, tanpa disadari dia tertidur. Keesokan paginya, Jiang Yan membangunkan Lin Yu. Setelah sarapan, dia bersikeras agar Lin Yu mengantarnya ke mall untuk mengganti sepatu, dengan mengatakan bahwa sepatu yang dibelinya di mall kemarin tidak bagus dan dia ingin mengembalikannya. Lin Yu tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia tidak menyukainya, mengapa dia membelinya sejak awal? Bukankah merepotkan jika harus berpindah-pindah? Namun, dia tidak berani mengatakan apapun karena dia marah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia seorang wanita. Karena perkataan Ye Qingmei tadi malam, Lin Yu masih sedikit tertekan. Dia terus menguap saat mengemudi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlambat laju kendaraannya. Meskipun salju yang terkumpul tadi malam telah dibersihkan pada malam hari, kepingan salju kembali berjatuhan dari langit. Jiarong, apa yang kau katakan pada Qingmei tadi malam? Jiang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ini tentang hasil tes. Lin Yu berkata dengan ringan. Pembohong. Jiang Yan mendengus dan berkata, kalian berdua pasti menyembunyikan sedikit rahasia dariku. Lin Yu merasa gelisah saat mendengarnya, tetapi dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, bagaimana rahasia kecilku bisa luput dari pandanganmu, saudari Yan? Hei, hentikan mobilnya. Pada saat ini, Jiang Yan tiba-tiba memanggilnya, menepuk pahanya, mencondongkan tubuh ke depan dan melihat keluar jendela mobil, seolah-olah dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Bab 874 Bayimu sendiri akan lahir tahun depan. Lin Yu terkejut dan cemas saat mendengar teriakannya, dan buru-buru menghentikan mobilnya. Dia menoleh ke belakang dengan curiga mengikuti tatapan Jiang Yan dan bertanya dengan bingung, Kakak Yan, apa yang kamu lihat? Jiarong, menurutmu itu orang? Jiang Yan menunjuk ke bagian belakang mobil dengan jari-jarinya yang putih dan ramping. Di mana? Tidak ada seorang pun di sana. Lin Yu melihat ke arah yang ditunjuknya, hanya untuk melihat bahwa sabuk hijau, trotoar, dan anak tangga di depan pintu tempat tidur atas semuanya tertutup salju tebal. Tidak ada seorang pun di sana. Di sana, teriak Jiang Yan dengan cemas, lalu menurunkan kaca jendela mobil dan menunjuk ke arah sebuah toko di pinggir jalan. Lin Yu memperhatikan dengan saksama arah jarinya, dan menemukan ada beberapa tonjolan di salju di anak tangga depan sebuah toko perangkat keras, yang memang tampak seperti sosok manusia. Karena saat itu adalah tahun baru Imlek, semua pertokoan di pinggir jalan tutup, dan tidak banyak pejalan kaki yang lewat. Selain itu, salju di anak tangga terlalu tebal, jadi hampir tidak ada yang menyadari ada orang tergeletak di sana. Sambil berbicara, Jiang Yan telah membuka sabuk pengamannya, membuka pintu mobil, bergegas keluar, dan berjalan cepat menuju toko perangkat keras. Hei, saudari Yan, hati-hati di mobil. Lin Yu buru-buru memanggil Jiang Yan, lalu membuka sabuk pengamannya dan bergegas mengejar Jiang Yan. Jiarong, ini benar-benar manusia, cepatlah. Ketika Jiang Yan hendak mencapai toko perkakas, dia menilai bahwa orang yang tergeletak di tangga itu memang manusia. Dia buru-buru berteriak kepada Lin Yu, lalu berlari cepat. Lin Yu buru-buru mengikutinya. Kelihatannya seperti anak kecil. Jiang Yan menghampiri anak tangga dan membersihkan salju dari sosok itu sambil berbicara. Ia mendapati bahwa orang yang tergeletak di tanah itu hanyalah seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun, tetapi pipi anak itu pucat dan matanya tertutup, seolah-olah ia telah membeku dan tidak sadarkan diri. Jantung Jiang Yan tiba-tiba berdegup kencang, dan dia segera mengulurkan tangan untuk merasakan leher anak itu,
dan berkata kepada Lin Yu dengan tergesa-gesa, "Jiarong, ayo, masih ada napas." Melihat ini, Lin Yu tidak berani menunda sejenak, dan buru-buru berlari ke arah anak itu, menyentuh wajah dan tubuh anak itu, dan mendapati bahwa anak itu kedinginan, jadi dia segera mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi anak itu. Melihat denyut nadinya lemah, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi, masuk ke mobil dulu." Sambil berkata demikian, Lin Yu menggendong anak itu dan berlari kembali ke mobil dengan cepat, dan Jiang Yan juga buru-buru mengikutinya kembali. Setelah masuk ke dalam mobil, Lin Yu meletakkan anak itu di kursi belakang, menanggalkan pakaiannya, dan melepaskan semua pakaian yang dikenakan anak itu. Ia mendapati bahwa itu adalah seorang gadis kecil, tetapi gadis kecil ini tampaknya tumbuh lebih cepat daripada anak-anak pada umumnya. Raut wajah Lin Yu sedikit berubah, tetapi segera kembali normal. Menyelamatkan orang adalah hal terpenting saat ini, dan ia tidak peduli dengan hal lain. Ia pun bergegas keluar dari mobil, mengambil tumpukan salju dari tanah dengan mantelnya, membawanya kembali ke mobil, lalu menyiramkannya ke seluruh tubuh gadis kecil itu, sambil menggosok-gosokkan salju ke tubuh gadis kecil itu dengan kuat. "Kakak Yan, kamu gosok kakinya dan aku akan menggosok tubuh bagian atasnya," kata Lin Yu dengan cemas. Jiang Yan tidak berani menunda barang sedetik pun, dan bekerja sama dengan Lin Yu mengusap anak itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah salju digosok hingga berkeping-keping, Lin Yu segera mengambil tumpukan salju lainnya dari pinggir jalan dan meneruskan menggosok anak itu bersama Jiang Yan. Untungnya, kondisi kedinginan anak itu tidak terlalu serius, sehingga setelah beberapa menit, tubuh anak itu akhirnya memerah dan berangsur-angsur menghangat. Lin Yu kemudian menghela napas lega, meraih tisu di mobil, dan menyeka salju dan air dari anak itu. Untungnya, meskipun tangan dan kaki anak itu mengalami radang dingin, namun itu tidak serius. "Ayo, bungkus dia dengan pakaianku." Melihat ini, Jiang Yan segera melepaskan mantelnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu tidak menolak, mengetahui bahwa dia tidak bisa pergi ke mall sekarang, dia hanya bisa kembali dulu. Dia mengambil mantel dan membungkus gadis kecil itu, melompat keluar dari mobil, dan berkata kepada Jiang Yan, "Kursi belakang basah, pegang dia dan duduk di depan." Jiang Yan setuju dan segera duduk di kursi penumpang, mengambil gadis kecil itu dari tangan Lin Yu. Melihat wajah merah gadis kecil itu dalam pelukannya, hati Jiang Yan tiba-tiba dipenuhi dengan cinta keibuan. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya untuk merapikan rambut di dahi gadis kecil itu, dan berbisik lembut, "Anak siapa ini?" Dia sangat menyedihkan sehingga dia harus tidur di jalan. Mungkin dia tersesat dari keluarganya. Lin Yu sudah menyalakan mobil dan berbalik untuk pulang. Tidak mungkin untuk tidak mencarinya jika dia tersesat. "Ini kota, bukan pinggiran kota." Jiang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kebingungan. Jalan ini terutama menjual bahan bangunan, semen, dan aksesori lainnya. Meskipun agak terpencil, bagaimanapun juga, jalan ini masih di kota. Jika seseorang mencari anak ini, patroli pasti dapat membantu menemukannya. Melihat betapa kedinginannya anak itu, kemungkinan besar dia tidur di depan pintu toko tadi malam dan membeku tak sadarkan diri. Lin Yu juga sedikit curiga. Ya, mustahil bagi siapapun untuk tidak mencari anak yang hilang selama tahun baru, jadi dia berkata, "Itu mudah. Tanyakan saja padanya saat dia bangun setelah kembali ke rumah." Jiang Yan mengangguk dengan penuh semangat, memeluk gadis kecil itu lebih erat, dan menatapnya dengan iba. Dalam perjalanan pulang, Lin Yu menelepon Li Zenseng dan memintanya untuk bergegas dari klinik dan membawa jarum perak dan beberapa bahan obat pulang. Setelah kembali ke rumah, pasangan tua Jiang Jingren, Qin Xiulan dan Ye Qingmei semuanya terkejut melihat Lin Yu dan yang lainnya kembali begitu cepat dan membawa seorang anak bersama mereka. Lin Yu tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka, dan masuk ke kamar tidur sambil menggendong anak itu. Jiang Yan juga berlari dengan panik, membentangkan selimut dan menutupi gadis kecil itu dengannya, lalu dia tidak bisa menahan napas lega. "Jiarong, Yan, dari mana kalian mendapatkan anak ini?" Li Suqin bertanya dengan bingung. "Aku mengambilnya," kata Jiang Yan dan menceritakan apa yang baru saja terjadi.
Seluruh keluarga langsung menghela napas. Oh, bayi siapa ini? Dia tidur di jalan. Orang tuanya pasti akan sangat sedih jika tahu. Aku akan membuatkan sup jahe untuknya. Li Sukin dan Qin Siulan berkata dengan khawatir, lalu segera berlari ke dapur untuk mulai bekerja. Setelah Li Zenseng tiba, Lin Yu memberikan akupuntur kepada gadis kecil itu untuk mencegahnya menderita gejala sisa. Pada saat yang sama, ia merebus ramuan dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Kulit gadis kecil itu langsung membaik. Kakak Yan, dia baik-baik saja. Dia akan bangun setelah beristirahat sebentar. Lin Yu melihat ekspresi khawatir Jiang Yan dan menghiburnya. Aku akan menggiling lumpur obat dan mengoleskannya di tangan dan kakinya, dan dia akan baik-baik saja. Baiklah. Jiang Yan mengangguk setuju, menatap gadis kecil di tempat tidur dan berkata, kalian keluar dulu, aku akan tinggal di sini bersamanya, jadi dia tidak akan takut ketika dia bangun. Bagaimanapun, ini adalah lingkungan baru bagi gadis kecil itu. Jika dia bangun, dia mungkin akan sedikit takut. Ketika Jiang Yan mengatakan ini, tatapan matanya sangat lembut saat menatap gadis kecil itu. Dia memancarkan cahaya keibuan di sekujur tubuhnya, dan tampaknya cinta keibuannya meluap sesaat. Sebenarnya, Jiang Yan memperlakukan Jia Jia dan Yin Er dengan sangat baik, karena dia sangat menyukai anak-anak. Inilah sebabnya Yin Er mengkhianati Lin Yu dan memberitahu Jiang Yan tentang kata-kata buruk Rose tentang Jiang Yan sesegera mungkin. Meskipun gadis kecil yang terbaring di tempat tidur itu tidak ada hubungannya dengan Jiang Yan merasa cukup simpatik ketika melihat gadis kecil itu pingsan di salju dengan pakaian tipis. Li Sukin tampaknya melihat bahwa putrinya sangat peduli pada gadis kecil itu, dan merasa cukup lega. Ia tersenyum dan berkata, karena kamu sangat menyukai anak-anak, aku mendesakmu untuk punya anak. Namun, itu akan segera terjadi. Bayimu sendiri akan lahir tahun depan. Jelas, Li Sukin tidak diberi tahu sejak dia turun dari pesawat hingga sekarang, dan mengira bahwa putrinya benar-benar hamil. Bagaimanapun, Jiang Yan tidak memberikan jawaban yang jelas setiap kali dia dan Qin Siulan menanyakan hal ini, jadi tidak mengherankan jika mereka salah paham. Ya, melihat Yan Yan seperti ini, dia pasti akan menjadi ibu yang baik di masa depan. Qin Siulan juga mengangguk sambil tersenyum. Jiang Yan sedikit tersipu saat mendengar ini, lalu menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Lin Yu bingung. Bayi apa? Bayi siapa? Ayo, Jiarong, kita keluar dulu. Sebelum Lin Yu sempat bertanya, Ye Qingmei sudah menyeret Lin Yu keluar. Dia juga tahu bahwa Jiang Yan sengaja membuat Li Sukin dan Qin Siulan salah paham. Takut Lin Yu akan membocorkan rahasia. Semua orang sedang makan biji melon dan mengobrol di ruang tamu selama beberapa saat. Setelah lebih dari 1 jam, mereka tiba-tiba mendengar Jiang Yan di kamar tidur berteriak panik, Jiarong, cepat ke sini. Bab 875 latar belakang tidak diketahui. Ketika semua orang mendengar teriakan Jiang Yan, mereka semua terkejut. Wajah Lin Yu berubah. Dia melompat berdiri. Dia tidak berani ragu sama sekali dan bergegas ke kamar tidur, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Tetapi ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di ruangan itu. Gadis kecil itu terbangun dan sedang duduk di tempat tidur dengan selimut menutupi tubuhnya. Ketika dia melihat Lin Yu tiba-tiba masuk, dia gemetar ketakutan dan mundur sambil memegangi selimut karena takut. Kakak Yan, ada apa? Lin Yu merasa lega saat melihat tidak ada yang salah, dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Jangan takut, dia kekasih bibiku. Dia dan aku menyelamatkanmu dan membawamu pulang. Melihat gadis kecil itu begitu panik, Jiang Yan buru-buru menghiburnya. Ekspresi gadis kecil itu mereda, dan kewaspadaan di matanya menghilang saat dia melihat Lin Yu dan yang lainnya. Halo, Lin Yu tersenyum lembut pada gadis kecil itu dan menyapanya. Halo, gadis cantik. Ye Qingmei, yang mengikutinya, juga bergegas menghampiri dan menyapa gadis kecil itu. Siapa namamu? Gadis kecil itu tidak menjawab. Dia menatap Lin Yu dan Ye Qingmei, serta Li Sukin dan yang lainnya yang mengikutinya, mengedipkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Sepertinya dia takut dengan kedatangan kita yang tiba-tiba.
kata Lin Yu sambil tersenyum. Tidak, dia tampaknya tidak dapat berbicara. Jiang Yan berkata dengan wajah serius, ketika dia bangun tadi, aku banyak berbicara dengannya dan menanyakan namanya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi aku meneleponmu tadi. Dia berkomunikasi dengan gadis kecil itu cukup lama tadi, dan akhirnya menjelaskan sebab dan akibat dari masalah itu kepada gadis kecil itu dan menenangkan emosinya. Tetapi apapun yang dia tanyakan, gadis kecil itu tidak pernah berbicara, hanya menggelengkan kepalanya dan mengangguk, jadi dia menilai bahwa gadis kecil itu tidak dapat berbicara sama sekali. Tidak bisa bicara. Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar ini, cukup terkejut. Kemudian dia berjalan ke arah gadis kecil itu dan berbisik padanya, gadis cantik, tidak bisakah kau bicara? Gadis kecil itu menatap Lin Yu dengan linglung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Jangan takut, paman ini seorang dokter. Jiang Yan berjalan mendekati gadis kecil itu, memegang tangannya dengan lembut, dan tersenyum lembut padanya, dan dia adalah dokter yang hebat, dia akan menyembuhkanmu. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke arah Lin Yu dan bertanya dengan bingung, apakah kamu pingsan karena kedinginan tadi dan pita suaramu terluka? Tidak mungkin. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika pita suara bisa dibekukan, pria itu pasti sudah lama meninggal. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah gadis kecil itu dan berkata dengan lembut kepadanya, ayo, buka mulutmu dan biarkan pamanmu membantumu. Gadis kecil itu menoleh dan melirik Jiang Yan. Melihat Jiang Yan tersenyum dan mengangguk padanya, dia pun membuka mulutnya kepada Lin Yu. Lin Yu segera mengambil penekan lidah yang diberikan Ye Qingmei, memeriksa mulut gadis kecil itu, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mencoba pergelangan tangan gadis kecil itu, lalu mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang salah. Setidaknya dari denyut nadi dan permukaannya, pita suara gadis kecil itu tidak bermasalah. Tidak masalah. Kalau begitu, mengapa kamu tidak bisa bicara? Jiang Yan bertanya dengan cemas. Mungkinkah itu afasia motorik? Ye Qingmei bertanya dengan sedikit kebingungan. Afasia motorik yang disebutkannya adalah gangguan bahasa yang disebabkan oleh lesi di gyrus frontal ketiga di belahan otak yang dominan. Pasien dapat mendengar suara eksternal, tetapi tidak dapat berbicara atau gagap saat berbicara. Itu mungkin. Lin Yu mengerutkan kening dan mengangguk, tetapi mungkin butuh waktu untuk pulih dari situasi ini. Anak yang malang. Jiang Yan mendesah pelan, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah gadis kecil itu, dan bertanya padanya dengan suara rendah, gadis kecil, apakah kamu tahu nomor ponsel orang tuamu? Gadis kecil itu sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu tahu alamat rumahmu? Lin Yu juga bertanya. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan memikirkannya matang-matang, lalu menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Lin Yu dan Jiang Yan saling memandang tanpa daya. Gadis kecil ini tidak tahu apa-apa dan tidak mungkin mereka bisa membantunya menemukan orang tuanya. Pada saat ini, Ye Qingmei membawakan pena dan buku catatan kepada gadis kecil itu dan berkata kepadanya, apakah kamu masih ingat informasi apapun tentang dirimu dan keluargamu? Tuliskan di sini. Gadis kecil itu mengambil pena Ye Qingmei, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menulis dua pinyin di buku catatan, Xin, Jie. Xin Ji. Gumam Jiang Yan setelah melihat pinyin, lalu mendongak dan bertanya kepada gadis kecil itu dengan heran, apakah ini namamu? Xin Ji. Gadis kecil itu tiba-tiba menyeringai setelah mendengar nama itu, dan jelas bahwa Jiang Yan benar. Lin Yu melihat pinyin di kertas dan tiba-tiba terdiam. Tampaknya gadis kecil itu tidak berpendidikan tinggi. Dia bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri. Dia sudah sangat tua, tetapi dia hanya bisa menulis pinyin. Lin Yu tahu bahwa hampir mustahil untuk mencari tahu tentang keluarga gadis kecil itu dari mulutnya sendiri. Anak ini tidak bisa bicara atau menulis. Bagaimana kita bisa mengirimnya kembali? Jiang Jingren bertanya di luar pintu dengan sedikit kebingungan. Ini mudah. Panggil saja polisi, polisi pasti bisa menemukannya. Kata Li Sukin. Bagaimana kalau tidak ada yang melaporkan anak itu hilang? Jiang Jingren bertanya dengan curiga.
Tidak apa-apa. Aku akan meminta teman-temanku untuk membantu memeriksanya. Aku seharusnya bisa menemukan orang tuanya. Lin Yu berkata dengan tenang. Jika basis data Biro Kepolisian tidak dapat menemukan siapa pemilik anak itu, maka basis data kantor urusan militer pasti dapat menemukannya. Jika orang ini berasal dari tempat lain, mungkin butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Jiang Jingren berkata dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, biarkan saja dia tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Jiang Yan berkata dengan gembira, kebetulan Jia Jia dan Yin Er bisa memiliki lebih banyak teman. Jelas bahwa Jiang Yan sangat akrab dengan gadis kecil ini, dan berharap dia bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Baiklah, biarkan dia tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Melihat Jiang Yan sangat menyukai gadis kecil ini, dia tidak merasa nyaman menolak Jiang Yan. Jadi dia setuju untuk membiarkan gadis kecil itu tinggal di sini selama beberapa hari. Lagi pula, gadis kecil ini tidak punya tempat tujuan sekarang, dan panti asuhan pasti tidak akan menerimanya sebelum mengetahui latar belakangnya. Kemudian Lin Yu mengambil foto gadis kecil itu dan mengirimkannya kepada Han Bing, meminta Han Bing untuk membantu menemukan orang tua gadis kecil itu. Setelah menerima foto itu, Han Bing langsung menelepon Lin Yu. Setelah menanyakan keadaannya, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Jia Rong, aku tidak menyangka kamu begitu peduli. Faktanya, setiap tahun pada saat seperti ini, 2 atau 3 anak seperti itu ditemukan di jalan. Beberapa hilang dari orang tua mereka, dan beberapa langsung ditinggalkan oleh orang tua mereka yang datang ke sini untuk bekerja. Ditinggalkan, Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan bingung, mengapa meninggalkan anakmu sendiri? Mereka tidak mampu membesarkan mereka. Han Bing berkata dengan nada datar, banyak dari pekerja migran ini berasal dari daerah miskin. Mereka memiliki beberapa anak untuk dibesarkan di rumah dan tekanannya terlalu besar. Meninggalkan anak-anak mereka di Sangjing juga demi kebaikan anak-anak mereka sendiri. Jika mereka beruntung, mereka mungkin diadopsi oleh orang kaya dan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka. Bahkan jika tidak ada yang mengadopsi mereka, mereka akan dibawa ke panti asuhan di Sangjing. Lin Yu menghela nafas pelan ketika mendengar ini, dan berkata, pokoknya, mereka membesarkan anak itu, jadi mereka harus bertanggung jawab sampai akhir. Han Bing tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan membantumu memeriksa asal-usul anak itu nanti. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, nadanya berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, ngomong-ngomong, Zhang Yitang baru saja memberitahuku sesuatu yang sangat penting. Oh, ada apa? Sambil berbicara, Lin Yu melirik Jiang Yan, Ye Qingmei dan gadis kecil di kamar tidur, berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Xinji, sebelum pamanmu membantumu menemukan orang tuamu, apakah kamu ingin tinggal di rumah bibimu selama beberapa hari? Jiang Yan berbaring di depan tempat tidur, memegang tangan Xinji, dan berkata sambil tersenyum. Xinji menyeringai, memperlihatkan sepasang gigi taring kecil. Senyumnya polos dan murni, dan dia mengangguk penuh semangat ke arah Jiang Yan. Lucu sekali. Ye Qingmei melihat senyum cerah Xinji dan sangat menyukainya. Apakah kamu lapar? Bibi akan mengambilkan sesuatu untuk dimakan. Kata Jiang Yan sambil berdiri dan berjalan keluar, sambil meminta Ye Qingmei untuk mencarikan satu set pakaian Jia Jia dan membawanya ke Xinji untuk dikenakan. Karena Jia Jia dan Yin Er diajak bermain oleh Bai Rentu, mereka tidak ada di rumah saat ini. Xinji, tunggu. Ye Qingmei menggaruk hidung Xinji dengan jarinya, lalu berdiri dan mengikuti Jiang Yan keluar. Mereka tidak menyadari pada saat itu bahwa Xinji yang tersenyum cerah, menghilang seketika setelah mereka berdua berbalik, dan bahkan sedikit kepuasan pun terpancar di matanya.